irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus membaca la yakhruju an masyiatihi, ya, laftata nazirin wala faltata khatirin bal huwal mubdi'ul mu'id al-fa'al lima yurid. Ya, ini nas dari Imam, ya, Al-Ghazali. La radda li hukmi wa la mu'aqqiba li qada'i wa la mahraba li abdin min ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatih wa la quwwata lahu ala ta'atih illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ya, jadi ini perlu kita pahami, ya, secara baik, ya, karena ini menyangkut masalah keyakinan, ya, keyakinan kita kepada Allah, dan sifat iradahnya. Nah, jadi kata-kata ini sangat mendalam, ya, susah untuk ini, ya, untuk memberikan terjemahan. Mudah-mudahanlah bisa kita ambil bayangan makna, ya. La yakhruju an masyiatih, ay masyiatillah, iradatillah. Nah, itu masyiat. Tidak bisa keluar. Tidak ada yang keluar. Nah, artinya yang apa namanya, yang meleset dari irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laftata nazir, susah menerjemahkan apa namanya itu, kedipan pemandangan orang yang memandang. Artinya sedikit pun tidak ada yang terkeluar daripada masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya laftatu nazirin wa faltatu khatirin. Jadi kalau nazir ini orang yang melihat, artinya eh, terkedip sedikit pun, ya, keluar sedikit pun dari pemandangan itu tidak akan terjadi pada Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ada penjelasan oleh Syarih, ya, Ustazuna Syekh Agil Al-Madali. Wala faidata hatirin. Hatirin artinya yang apa namanya, yang tergores dalam pemikiran, dalam hati kita. Artinya tidak ada yang terlepas sedikit pun, ya, seperti goresan hati ataupun goresan pemikiran akal, itu tidak ada. Artinya semua apa yang terjadi, apa yang terkait dengan makhluk ini, semua biiradatillah, semua bimasyiatillah. Ya, jadi ibarat masyiah ini satu tempat tidak ada yang bisa keluar sedikit pun. Ya, itu yang kita harus yakini seperti itu. Jadi jangan ada terlintas, mungkin ini bukan kehendak Allah, mungkin ini bukan apa namanya keinginan Allah. Ada. Apapun segala sesuatunya itu adalah iradatullah. Nah, kita sudah baca yang lalu kan, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini kaidah yang apa namanya, yang diambil, disimpulkan oleh ulama yang terkait dengan masyiah atau iradatullah. Maka nalillah masya Allahu kan. Ya, apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi.
Wa ma lam yasha lam yakun. Jadi keyakinan kita itu tidak ada sedikit pun ya, kejadian apapun yang terjadi pada makhluk, baik dari ciptaan awalnya sampai kepada apa namanya aktivitasnya dan segalanya sampai hari ini dan akan datang, itu berada pada masyiah atau irada Allah Subhanahu wa taala. Wal mubdi wal mu'id. Nah, ini masuk kepada nama Tuhan al-mu'id al-mubdi. Nah, dialah Allah yang mengawali, ya, yang mengawali penciptaan, mengolah apa-apa saja yang terkait dengan irada itu. Dialah yang memulai, tidak ada sebelumnya. Ya, tidak seperti kita kalau mencipta sesuatu, ada yang menciptakan sebelumnya. Bagian-bagiannya. Kita membangun, ada yang membuat semennya, ada yang membuat batunya, ada yang membuat kayunya, ya macam-macam. Tapi kalau Tuhan, wal mubdi, ya, walladhi abda'ah, ya, asyai'ah al-murad. Apa yang dikehendaki, dialah yang memulai. Ada kaitannya dengan dia. Jadi, ya kalau terkait dengan kecintaan, khulika minal adam ilal wujud. Dicipta dari tiada menjadi ada. Kita kadang katakan ibda atau badia as-samawati wal ard. Al-mubdi, al-mu'id, yang mengembalikan. Seperti orang yang sudah meninggal, ya dikembalikan. Ya ada tul khal, ya ada tul haya dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah yang mengembalikan. Jadi kaidahnya ulama akidah, mu'id lazim ayyakuna mu'id. Kalau dia mencipta pertama, pasti dia mampu mengembalikan ya sesudah tiada. Jadi itu yang dimaksud di sini, wal mu'id, wal mubdi, wal mu'id, fa'al, wal fa'alu lima yurid. Dia yang melaksanakan, dia yang menciptakan, dia yang mengadakan. Ya, sesuai. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La radda li hukmi. Jadi tidak ada yang bisa menghalang, erat menghalang atau menghambat apa yang telah ditetapkan. Tidak ada. La radda li hukmi. Wala mu'aqqiba li qada'i. Tidak ada yang boleh eh, menjadikan apa namanya terlambat apa yang telah ditentukan. Kalau dia sudah putuskan, maka terjadi. Tidak boleh mengatakan mungkin nanti besok, nanti apa, bukan. La mu'aqqiba li qada'i. Wala mahrab li abdin min ma'siyatih. Seorang hamba tidak ada tempat lari keluar dari maksiatnya kecuali taufik minallah. Jadi kalau kita umpamanya eh, tidak melaksanakan dosa, terhindar daripada kesalahan, bukan memakna itu usaha kita, bukan. Tapi itu adalah taufik minallah. Ya, taufikun minallah. Artinya itu adalah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga taufiqu bitaufiqihi wa rahmati. Wala quwwata lahu ala ta'atih illa bimasyiati wa iradati. Dan tidak ada kekuatan kita sebagai hamba ini lil abdi, la quwwata lil abdi, untuk taat kepada Allah kecuali keinginannya, kecuali masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita merasa, oh saya bisa sembahyang, saya bisa menyembah Allah, saya bisa melakukan kebaikan. Nah, itu semua hanya karena bimasyiatihi wa iradati. Terkadang kita mau melaksanakan sesuatu yang baik, tapi ada penghalangnya. Akhirnya tidak jadi kita lakukan. Akhirnya kita terjerumus dalam kejahatan. Karena apa? Karena nafsu kita. Bukan karena irada Allah. Itulah yang patut kita pahami tentang masyiatullah. Ya, jadi tidak ada yang bisa tersisa, ya, sesuatu apapun, ya, di alam ini kecuali itu adalah masuk di masyiatillah. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu menjadi perhatian di sini, kita jangan angkuh mengatakan saya mampu meninggalkan kemaksiatan. Ya, kita tidak mungkin meninggalkan kemaksiatan itu kecuali karena taufiknya, karena rahmat Allah, karena rahmat Allah. Begitu juga kita tidak ada kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, ketaatan, ibadah kecuali dengan irada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita selalu sebut yang menjadi keyakinan umat Islam, ya, la haula wala quwata illa billah. Ini harus dipahami betul makna ini. Ya, bukan sekedar kita jadikan zikir. Nah, bagus jadikan zikir, tapi kita pahami betul makna. Karena ini maknanya terkait dengan ini. La haula, artinya anda ada usaha saya untuk taat patuh beribadah kepada Allah, eh, kecuali karena taufiknya. La haula. Jadi jangan mengatakan, kalau bukan saya mau pergi ke masjid, tidak mungkin Tuhan menghalang saya. Jangan, jangan begitu. Ya, nanti tengah jalan ada orang yang langsung pukul Anda, tidak jadi ke sana. Ya, ada sesuatu yang terjadi, akhirnya kamu tidak jadi ke sana. Banyak, banyak. Oleh karena itu kita orang Islam yang berkeyakinan, ya, seperti ini selalu meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha saya untuk melaksanakan kebaikan kecuali karena taufik dari Allah. Tidak ada kemampuan, kemampuan, kekuatan saya melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan kecuali karena irada Allah Subhanahu. Itu keyakinan kita. Jadi dan ini harus apa namanya diresapi dalam rasa hati kita. Jadi jangan bangga, oh saya sudah 10 tahun tidak pernah tinggalkan sembahyang. Artinya merasa dirinya dia yang apa namanya dia yang kuat, dia bisa menahan hawa nafsu. Dia apa? Nah, malah kita meyakini, malah kalau perlu kita menangisi bahwa alhamdulillah.
berkat taufik dan rahmat Allah selama ini saya berada di jalan yang benar. Saya ini selalu melaksanakan kebaikan. Jangan merasa dirinya yang mampu, bukan. Bukan kemampuan kita. La haula. Kemudian la quwata. Tak ada kemampuan kita ini. Mungkin kita mau berdiri terus, apa sedikit langsung tidak bisa. Banyak orang begitu. Ya. Malah ada orang yang sujud langsung tidak bisa lagi kembali. Ya. Itu kan semua dari mana? Dari Tuhan. Langsung ada penyakit yang menghambat kita semua. Itulah sebabnya kebaikan yang saya lakukan ini hanya berkat taufik dan rahmat Allah. Begitu juga kemampuan saya melaksanakan ya kebaikan ini hanyalah karena iradah dan masyiat. Sekiranya Tuhan tidak menghendaki, saya tidak mungkin melaksanakan. Dan dari situ juga lah ya, ulama memahami bahwa apa namanya sebenarnya kecenderungan orang itu sebagai manusia dari segi kemampuan yang ada pada dirinya, kalau tidak ditolong oleh Allah, maka pasti terjerumus dalam kesesatan, dalam kebinasaan, karena nafsunya, karena pengaruh setan, pengaruh apa namanya, eh, ya setan lah, ya setan dari luar, atau iblis, atau macam-macam yang bisa mengganggu, terutama hawa nafsu lah, ya, hawa nafsu ada aduika, ya, yang menjadi lawan kita yang sangat keras dan menentukan ya kemampuan kita itu ke dalam jalan yang tidak baik. Nafsu kalladhi baina jambai, nafsu kita, hawa nafsu kita, atau hawa. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan eh, orang yang sesat itu karena menjadikan hawanya sebagai Tuhannya, hawa nafsunya. Ja'ala ilahahu hawa. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ ulama, terutama ulama tauhid ini, ulama tasawuf ini melihat bahwa segala eh, sifat nafsu itu la ammaratun bisu. Lebih banyak ya, membawa kita kepada kebinasaan. Kita tidak akan melakukan kebaikan kecuali dengan taufik Allah. Kita tidak mampu melaksanakan segala yang terbaik kecuali dengan irada Allah Subhanahu. Itu harus menjadi ya keyakinan kita. Sehingga tidak ada rasa bangga. Akhirnya mengukur diri dengan orang lain. Maka rusaklah kita, rusaklah ibadah kita. Ya, muncullah ria. Ya, sukalah mendapat pujian apabila mengerjakan kebaikan. Karena dia tidak melihat keyakinan yang sudah eh, apa namanya disebut oleh Imam Ghazali di sini. La mahraba li abdin min ma'asiyatih illa bi taufiqihi wa rahmatih. Wa la quwata lahu ay li abdin ala ta'atihi illa bi masyiatillah wa iradati. Saya kira sudah cukup itu. Ya, mungkin bisa dipahami ya. Kalau ada yang bagus ya bahasanya coba diterjemahkan ya, secara baik sehingga orang memahami seperti kita memahami ya, apa namanya teks Arabnya ini. La yakhruju syai'un an masyiatihi
laftata nazirin wala faltata khatirin. Ya, apa maksudnya itu? Ai masyiatuhu ta'ala, artinya masyiah, ya, kita terjemahkan saja iradah Allah Subhanahu wa taala itu tuhitu bil hadisat, dia meliputi segala yang baru, artinya segala makhluk ini, yang meliputi semuanya. Tak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, dia liputi semuanya fi jami'il awqat. Setiap masa, jangan mengatakan mungkin hari ini oke, tapi besok mungkin sudah bosan macam kita kalau manusia. Ya, polisinya hari ini ada, tapi kalau besok mungkin tidak ada. Dah. Tapi pengawasan Tuhan yang terkait dengan masyiannya ini tuhitu bil hadisat. Ya, dengan meliputi seluruh makhluk. Hadisat al-kainat. Fi jami'il awqat was sa'at wad daqaiq was sawani. Syakir juga ya, terlalu apa namanya terperinci sekali. Setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, wala fasilin walang kita. Jadi tidak ada apa namanya eh, celahnya, ya, tidak ada terputusnya, berterusan. Ya, iradah itu meliputi semua ya makhluk ini. Bal huwal mubdi, ya, bahkan dialah yang mencipta, ya, pertama. Yabda'ul khalqa bi ijadihi. Dia memulai ciptaan itu dengan menciptakannya ala ghairi uh, misalin sabiqin. Ya, tidak ada contoh tanpa ada contoh yang sebelumnya. dijadikan sebagai contoh lah, tidak ada. Al-mu'id ay yu'idul khalqa ba'da ifna'i. Iya, artinya mengembalikan ya Telah diciptakan. ciptaan itu setelah dia difanakan, dimatikan. Kama kana qabla al-fana, seperti mana yang setelah fana itu orang yang meninggal lah. Yang dimaksud di sini, artinya nanti orang mati kemudian dihidupkan kembali. Ya, orang mereka. Al-fa'alu lima yurid. Ini sudah sering ini. Yaf'alu ma yuridu ala ma yarau. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. La ya'taridu alaihi ahad. Tidak ada yang bisa menghalangnya. Wala yaglibuhu ghalib. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Fayudkhilu awliya'ahu al-jannah. Allah memasukkan para walinya, punya orang-orang yang soleh, ke dalam surga. La yamnauhu mani'. Ya, tidak ada satu yang bisa mencegah atau menghalanginya. Wa yudkhilu a'da'ahu nar. Dia masukkan apa namanya orang-orang yang membenci Allah ini masuk dalam neraka. Ini kebalikan daripada orang soleh tadi. La yansuruhum minhu nasir. Tidak ada yang bisa menolong yang mereka sedikit pun. Wa yumahhilul usa ila ma yasha. Ya, dan dia akan berikan tenggangan waktu kepada orang yang durhaka kepada apa yang dia kehendaki, ayu jaziyahum wa yu'ajilu ba'duhum bil uqubah. Ada yang dilambatkan, ada yang dipercepatkan dengan siksaan. Tidak syaa, kalau dia menghendaki. Bahwa yaf'alu ma yuri. Ya, Allah itu berkehendak mutlak. Tidak ada yang bisa menghalang, tidak ada. Ya. Nah. Lara dari hukmi, ini semua keyakinan kita. Lara dari hukmi. Fi riwayatin li amri. Nah, lara dari amri.
Ai la dafi'a wa la lahu mani' wa la sarif lima qad hakama bihi hukmahu fa hukmuhu nafis. Jadi apa yang telah ditetapkan, nah, itulah yang terjadi. Jangan ada rasa syak, ya mungkin tidak dikehendaki oleh Allah. Mungkin apa namanya, kejadian ini uh, bukan keputusan Allah. Apa yang terjadi itu yakinlah itu adalah apa namanya, keputusan Allah. Keputusan. Adakah terkait dengan pekerjaan manusia? Itu ada kemungkinan, tetapi terjadi itu adalah iradah dan masya Allah subhanahu. Itu yang menjadi keyakinan kita. Bukan bermakna kalau terjadi sesuatu kita tidak boleh berpikir atau menghindar. Nah, kita menghindar juga gempa umpamanya. Ya, kita lari juga ke tempat-tempat yang sesuatu. Tapi kejadian gempa itu kita yakin itu adalah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mengatakan, wah, apa-apa lah, biarkan dia kena, ini kan sudah ini, ya, jangan begitu. Ya, kita tetap ada muhawalah, tetap pada apa namanya, tetapi kejadian itu adalah irada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terkadang orang salah dalam memahami yang namanya masyiah atau irada. Sehingga ada yang mengatakan dia pasrah kepada nasib, pasrah kepada, tidak ada istilah seperti itu. Kita terima. Ya. Seperti yang lepas kita selalu mengatakan apa namanya, yang dalam kunut itu, ya, minta supaya diringankan, minta supaya di apa namanya, diberi apa namanya, kebaikan daripada kejahatan qada. Wa qina syarra ma qadait. Syarra ma qadaita. Karena ma qadaita itu harus kita terima. Tapi kita minta supaya kejahatannya itu jangan menimpa kita. Yang menimpa kita kebaikannya. Ya, kebaikannya. Karena kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Justru itu kalau apa namanya, kita sudah yakin ya terjadi sesuatu hal dan mengenai kita penyakit ke apakah, kita harus terima ini adalah qada Allah. Tapi bukan bermakna kita tidak berobat, nah kita berobat juga. Ya. Tetapi dalam hati kita terima sebagai satu qada, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sampai nangislah, berteriak-teriaklah, kenapa Tuhan bagi saya begitu? Kenapa Tuhan mengambil anak saya? Macam-macam kan? Ya, nauzubillah. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Tapi usaha kita menghindar daripada kejahatan itu wakina syarra ma qadai. Itu namanya menghindar. Ini panjang sekali ya penjelasannya, tapi hampir sama saja. Ala gairi misalin al-mu'id yu'idul khalqa aitna ayyafalu ma yuridu ala ma yarahu la ya'taridu ala ahad wa la yaglibuhu ghalib, ya fayudkhilu awliyahu al-jannah la yamna'uhu mani' wa yudkhilu a'dahu an-nar la yansuruhum minhu nasir wa yumahhilu al-usah ila ma yasha' ila an yujaziyahum wa yu'ajilu ba'dahum bil uqubah. Ada yang dipercepat dan diperlambat. Idza syaa wa huwa yaf'alu ma yurid. La radda li hukmi wa fi riwayatin la radda li amri. Ay la dafi'ah wa la lahu mani'. Ya, tidak ada yang bisa menghalang. Wala sarif. Tidak ada yang bisa apa namanya, merubah lima hakama bihi hukmahu. Ya, seperti mana yang telah dihukumkan. Hukmuhu nafid.
apa yang telah diputuskan pasti berlaku. Nafiz, pasti berlaku. La mu'aqqiba liqadai ay muttabi' lahu. Ya, harus ikut. Ya, tidak bisa kita tidak anda ikut. Wala muqirra binaqdin wal mu'aqqib alladhi yuqirru ala syai'i wa yaqbahu liyandura ma fihi minal khalqi liyunqidahu. Itu yang namanya la mu'aqqibah, eh, la muttabi' wa la muqir, eh, binaqdin, artinya tidak bisa kita menolak, ya, liqadai, apa yang telah diputuskan. Apa saja yang diputuskan ya terimalah. Ar-ridha bi qadaillah wa qadar. Kita harus reda, bukan menolak. Ya, saya kira terlepas sudah yang lalu. La mahraba li 'abdin min ma'siyati ay la malja'a wa la mafarra illa bi taufiqi wa rahmati. Orang tidak bisa apa namanya lari daripada kemaksiatan, daripada kejahatan, dosa hanya kecuali karena taufik dari Allah. Jadi kita harus bersyukur kalau kita diberikan apa namanya kesempatan melakukan kebaikan. Sekarang kita ini diberi kesempatan untuk belajar, ya, ini satu kebaikan. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa apa namanya diberi kesempatan untuk belajar. Olizalika allamana al-Maula subhanahu wa ta'ala ad-du'a. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita doa. Alladzi nuraddiduhu marrat, yang kita ulang-ulangi beberapa kali fi kulli yaumin wa laila, ya, setiap hari dan malam, fi shalawatil maktubah, dalam sembahyang-sembahyang wajib, minha wal mandubah, dan begitu juga sholat-sholat sunat. Wa huwa qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ya, Allah mengajarkan kita baca berapa kali setiap kita sembahyang, pas baca Fatihah ada dalam Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Laqad ajaba Allah taala hadza doa. Ya, dan Allah menerima, ya, doa ini. Wa waffaqal 'abda alladzi da'a bihi ila tarkil ma'asi. Ya, karena itulah Allah apa namanya menjadikan hambanya itu, ya, jauh daripada kemaksiatan, diberikan taufik, ya, menjauhkan diri daripada kemaksiatan, tarkil ma'asi. Wafi lima amar Allah Ta'ala bihi, dan melakukan, mengerjakan apa yang apa namanya yang diperintahkan oleh Allah, ketaatan. Wahaza makna qaulul muallif, dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, wala quwwata lahu ala ta'atih, tidak ada kekuatan bagi hamba untuk taat kepada Allah illa bimasyiati wa iradati, kecuali keinginannya dan kemauannya. Dan sudah habis itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sedikit lagi. Walau istama'al insu wal jinnu wal malaikatu wasyayatin. Ini lagi nas yang baru, ya, yang kedua. Kalau berkumpul, ya, bangsa jin, manusia, malaikat, setan, ala an yuharriku fil alami zarratan, untuk menggerakkan di alam ini sebesar biji atom yang kecil sekali itu, au yusakkinuha, atau dia diamkan yang bergerak, duna iradati wa masyiati, tanpa keinginan Allah, tanpa kehendak Allah, la ajazu an zalik, tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Ya. Dan begitu juga lah, kan ada dalam hadis, kalau bersatu semua makhluk ini mau mendatangkan kemudaratan kepadamu, tapi tidak dengan izin Allah, itu tidak mungkin terjadi. Begitu juga sebaliknya. Semua orang ingin memberikan manfaat kepada kamu, tapi Tuhan tidak menghendaki, itu tidak akan mungkin.
dalam hadis. Tapi ini yang terkait dengan akidah, ya, bahwa uh, apapun ya yang kita kehendaki tapi bukan dikehendaki oleh Allah, itu tidak mungkin terjadi. Sini contohkan ayyuharriku sakinu, dia mau gerakkan sebesar zarah, tidak mungkin. Padahal kalau kita lihat, kita mudah saja gerak-gerakan kan, seakan-akan kita yang punya keinginan. Ya. Padahal kalau hakikatnya ini izin Allah lah, ya, sehingga kita bisa menggerak-gerakkan. Nah, jadi Syekh Al-Ma'dani mengatakan al-fa falawijtama al-insu, fa dari situ. Dia apa namanya? Dari sudut ma'ani, nahu. Al-fa fi qawlihi fi qawli fi qawli al-muallif, kalau ijtama al-insu wal jin wa syayatin, fa-nya di situ lil istina, ya, lil istina, itu permulaan. Jadi artinya tidak ada kaitan sebelumnya, ini lain lagi. Aulit takdir, atau walau lit takdir. Artinya kalau kita melihat apa yang disebutkan di Imam Ghazali itu, maknanya arad al-Ghazali ayyubayyina aksara anna masyiatahu ta'ala fauqa kulli masyiah, yang dikehendaki. Jadi ada kaitannya dengan di atas, itu takdir, bahwa Ghazali itu menginginkan, ya, kalau tadi dikatakan tidak ada yang bisa keluar dari masyiah Allah, sekarang ini bagaimanapun masyiah makhluk yang berkumpul ini, kalau tidak sesuai dengan masyiah Tuhannya, maka tidak akan terjadi. Jadi ada apa namanya di situ, keyakinan seperti itu. Fauqa kulli masyiah wa anna istima'a quwwatil insi. Jadi kalau berkumpul kekuatan manusia, kekuatan jin, malaikat, setan, la yu'athiru fi syai'in, tidak akan berpengaruh, berkesan pada sesuatu, walan yu'athir, dan tidak akan mungkin, ya, la walan, ya, tidak dan tidak akan mungkin memberi kesan kecuali dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa anna, ini yang ketiga lagi, ini terakhir ya. Wa anna iradatahu qaimatun bizati. Nah, ini sama dengan yang apa namanya, yang sifat yang lain. Bahwa irada Allah ini qaimah bizati. Qaim qama bi, bukan qama ala. Qama bizati. Wa anna iradatu qaimah bizati fi jumlati sifati. Artinya dia masuk dalam kategori sifat pada zat Allah. Bukan zat, tapi dia adalah sifat Allah. Lam yazal kazalika mausufan biha. Ya. Dan sifat ini bukan bermakna nanti dia berkemauan baru sifatnya masih atau irada. Iradatuhu azali, dari awal lagi. Jadi Tuhan tidak pernah berpisah dengan sifat iradanya. Tidak pernah berpisah sebagai Allah murid. Tidak pernah. Tidak pernah kita mengatakan Allah tidak murid karena dia tidak menghendaki. Tidak. Ya. Muridun fil azal. Ya. Harus diyakini seperti itu. Murid fi azali liwujudil asya fi awqatiha, dengan wujudnya sesuatu pada waktunya, alladzi qaddaraha,
Fawujidat fi awqatiha, kemudian diciptalah pada waktu tertentu. Ya, kama aradahu. Ya, bukan kama azalahu, kama aradahu. Ya, min gairi takaddumin wala ta'akhir. Ya, jadi tidak ada disebut uh, mendahului atau mengakhiri atau terdahulu atau terkemudian. Bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradati. Bahkan itu terjadi sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Min ghairi tabaddulin wala tagayyurin, tanpa ada perubahan dan tanpa ada apa namanya ya semacam perubahan lah, semacam pergantian seperti kalau kita manusia ini mau mencipta sesuatu ada perubahan. Ya, pada diri kita waktu sebelum kita menciptakan kita tidak bisa mengatakan nah ini pembuat kursi. Nanti sudah membuat kursi baru kayak ini pembuat kursinya. Nah, tapi Tuhan tidak seperti itu. Min awal ya, min azali wa qadirun muridun ila akhir. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat anna iradatahu sifatun azaliyatun lahu qaimatun bizati. Jadi sifat iradahnya adalah sifat azaliyah yang ada pada zatnya sebagai sifat. Fi jumlati sifatihi, pada jumlah sifatnya. Jadi sifat dan zat bukan apa namanya, bukan disatukan, tidak. Sifat lain, zat lain, tapi tidak pernah berpisah. Ini yang sama sekali tidak bisa masuk ya di otaknya orang-orang Mu'tazilah. Nggak bisa ya. Bagaimana boleh ada zat, ada sifat. Sekarang Tuhan itu isnainia, ada dua Tuhan di situ. Tuhan zat, Tuhan saya sifat. Itu nggak bisa masuk ya. Nah, ini yang dipertahankan oleh ahli sunnah wal jamaah, mengatakan tidak. Kita bukan mananya memisahkan Tuhan menjadi dua, enggak. Satu, tapi satu dalam dua, zat dan sifat. Tidak mungkin ada zat kalau nggak ada sifat. Tidak mungkin ada sifat kalau nggak ada zat. Itu akal aja lah ya. Yang bisa berbunyi seperti itu. Yang jelas dalam Al-Quran memang dipisahkan. Ada Allah Qadir, Allah Murid, Allah macam-macam dalam Al-Quran Al-Karim. Tuhan menamakan dirinya Qadirun. Tuhan menamakan dirinya Muridun, Sami'un, Basirun, dan lain-lain sebagainya. Bukan semua zat, bukan. Dan oleh ahli sunnah dijadikanlah sifat ini sebagai wasilah litta'arruf ila Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang bisa dilakukan. Karena ini yang mempunyai taksir kepada makhluk. Kalau zat, tidak bisa. Bisa karena itu zat, itu memang apa namanya, gaib yang tidak bisa ada sesuatu yang bisa menghubungkan kecuali Allah yang menghubungkan. Dia sendiri ya yang menyatakan rasa cintanya, yang menyatakan rasa tawallinya, artinya kemeliharaannya dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk kita sebagai hamba, untuk sampai kepada Tuhan itu hanya melalui sifatnya, melalui ta'aluk sifatnya. Nah itulah yang kita bisa jadikan sebagai jalan untuk takarruh ilallah subhanahu wa ta'ala. Fi jumlati sifatihi kal ilmi wal qudrati was sami wal basari wal kalam, yang ada 7 itu. Lam yazal kadzalika mausufan biha ay bis sifatil mazkura muridan fi azalihi liwujudil asya fi awqatiha allati qaddara fa wujidat fi awqatiha kama arad. Hampir sama saja.
fi azalihi min ghairi takaddumin an waqtihi wala ta'akhurin bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala taghayyurin. Dabbaral umur, dialah yang mengelola urusan itu. Dialah yang mencipta ya perkara itu. La bitartibil afkar, bukan dengan menyusun program atau pemikiran. Lianna tartibal afkar min sifatil bashar. Karena menyusun program, menyusun pemikiran itu adalah sifat kemanusiaan. La yusafu subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu alimun qabla al-wuqu'. Karena Allah itu mengetahui ya sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, dan sesudah terjadinya. Wala tarabbusa zaman. Nah, dan tidak ada apa namanya itu perhitungan dengan waktu. Was zaman min makhlukati, karena waktu itu adalah ciptaannya juga. Wa tarabbus bil zaman min sifatul khalqi. Jadi kalau kita perhitungkan waktu itu sifat makhluk. Ya, sifat makhluk. Namanya kita ciptakan jam sekian, kita melakukan sesuatu jam hari ini dan sebagainya. Itu tarabus zaman. Nah, itu Tuhan tidak seperti itu. Ya. Walaupun ada disebut dalam Al-Quran. Nah, ada dicipta hari Isnin, ada dicipta hari Selasa dan sebagainya. Tapi itu bukan waktu namanya itu. Ya, bukan. Nah, di situ hanya apa namanya ulama tafsir mengatakan untuk memberikan kepastian kepada hamba Allah bahwa Allah itu menciptakan segalanya tanpa waktu, tanpa makan, tanpa apa. Yang disebutkan di sini. Innahu ta'ala alimun qabla al-wuqu' wa hala al-wuqu' wa ba'da al-wuqu'. Wa la tarabbusa zamanin. Ya. Az-zaman min makhlukati. Wa tarabbus bil zaman min sifatil khalq. Wa la yusafu subhanahu wa ta'ala bih. Walidhalika la yusgiluhu sya'nun an sya'nin. Dia tidak disibukkan suatu hal kepada hal yang lain. Bikhilafil insani alladhi yusgiluhu da'iman sya'nun an sya'nin wa yudabbiru umurahu bitartibi afkari wa tarabbusi zamani. Artinya yang terkait dengan waktu, terkait dengan program, pemikiran, sebagainya, nah itu hanya berlaku pada makhluk, bukan berlaku pada Allah. Dan jangan ada qiyasul ghaib ala syahid atau qiyasul syahid ala ghaib. Jangan, dipisahkan. Jangan bicara tentang Allah mengatur alam ini seperti kita ini mengatur kita punya rumah tangga. Nah, jangan. Karena kalau kita mengatur rumah tangga, ada hari ini kita ini, hari ini kita itu, ada waktu. Kemudian ada pemikiran, program. Dan kita harus laksanakan. Itu semua tidak ada pada Tuhan. Karena itu adalah min sifatul makhluk. Itu adalah sifat-sifat makhluk. Terkait dengan afkar, terkait dengan waktu dan sebagainya. Walidzalika ini sudah walidzalika yasulu sya'nun an sya'ni bi khilafil insan alladhi yusdiluhu da'iman sya'nun an sya'ni wa dabil umura bi tafkar. Mungkin ya sampai di sini saja dulu lah. Terlalu lama kalau kita mau teruskan ini. Lebih panjang lagi ini ya Samuel Basar. Ya, walaupun kajiannya sama, tapi kita harus melihat teks atau nas yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Qawaidul Aqaid ini. Karena ini penting ya menjadi bahan kita, walaupun mungkin ya sekarang masih masih apa namanya masih susah untuk kita ya, pahami langsung. Nah, yang jelas kalau sudah ada kita bisa mengulang lagi. Dan lama-lama nanti insya Allah Tuhan akan membukakan kepahaman yang mudah bagi kita. Ya, sebabnya nah,
ulama yang belajar kitab ini tidak ada yang hanya sekali baca, tidak berulang-ulang. Apa namanya. Karena dia betul-betul ingin meresapi makna yang terkandung di dalam teks itu. Saya lihat Syekh Al-Madari pun alhamdulillah dia bisa memberikan gambaran dari sudut bahasa pemahamannya. Walaupun mungkin kita masih ya merasa ada keinginan untuk lebih mendalam lagi dari sudut memahaminya, dari sudut kemanaganya dan sebagainya. Nah, saya kira cukup ini dulu ya. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah wa'ala bishawab. Ya. Alhamdulillah, lebih kurang 1 jam ada guru menyampaikan materi dan alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang Iradah. iradah dan ya telah kita menyimak tadi penjelasan lanjutan tentang iradah dan masyiah, dan tentu ada saja hal-hal yang masih perlu kita mendapatkan tambahan penjelasan oleh karena betapa dangkalnya ilmu kita untuk memahami hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat Allah. Sekalipun tadi sudah demikian jelasnya disampaikan oleh Anda Kurta, namun tetap seperti biasanya diberi kesempatan kepada kita semua, khususnya Mas Santri dan Mas Santriwati Ma'had Ali, untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, dimulai dari yang mewakili Bani. Silakan, 1 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pong. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di dalam kitab, yakni wala mahraban li'abadin min ma'asyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimasyiatihi wa iradatihi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa lari dari maksiat kecuali dengan taufik dan rahmatnya, dan seorang hamba tidak bisa taat kecuali dengan kehendaknya. Jadi seperti yang kita pahami, taat dan maksiatnya seorang hamba di sini sesuai dengan iradanya Allah, la yakhraja an masyiatihi. Kemudian sedangkan ada ayat yang mengatakan bahwasanya ada ayat yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat ini menjelaskan bahwasanya manusia diberikan pilihan antara ingin melakukan maksiat atau taat. Di sini kita bisa lihat secara zahir seolah-olah bertentangan antara yang dijelaskan di dalam kitab dengan ayat. Jadi bagaimana penjelasannya nih, Pong? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya 1 orang, dan kalau ada peserta forum yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh lewat chat room, ya, boleh lewat chat room. Ya. Silakan yang mewakili Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Andre Ustaz, kami izin bertanya. Sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 1,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mendengar pengaduan seorang wanita yang datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suaminya telah menziharnya. Wanita tersebut atau Khawla bin Tha'labah selalu mengadukan pengaduannya meskipun belum ada jawaban. Kemudian turunlah wahyu dari Allah yang menegaskan bahwasanya Allah mendengar pengaduan tersebut. Bahkan ketika suaranya paling pelan pun Allah mendengarnya. Kita pahami bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Dan peristiwa ini adalah jadid. Apakah turunnya ayat tersebut sebagai bentuk peningkapan dari sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya? Mohon pencerahannya Andra Kurta. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya ya kami juga ingin menyampaikan pertanyaan ke rekruta. Yang pertama tadi dijelaskan tentang masyiah, kemudian iradah. Kira-kira perbedaan antara masyiah dan iradah ini pun karena yang lumrah kita gunakan itu kalimat insya Allah. Insya Hampir kita tidak menggunakan in aradallah. Ya. Bi masyiatillah, bukan bi iradatillah. Sementara secara teks itu kedua-duanya berarti kehendak Allah, jika Allah menghendaki. Namun di dalam penggunaannya lebih akrab kita menggunakan insya Allah daripada in aradallah. Mungkin ada perbedaan konotasi makna antara masyiah dengan iradah. Ya, sekalipun Anda Gurota tadi sudah menjelaskan, namun kami masih perlu penajaman tentang perbedaan penggunaan istilah ini. Kemudian kira-kira menurut pandangan Anda Gurota yang biasa kita dengar itu, pepatah orang Bugis mengatakan tempat dingin labu mata nasoi riwirin nabi tarai. Tempat dingin labu mata nasoi riwirin nabi tarai. Tidak lagi mengatakan insya Allah. Bagaimana kalau Allah menghendaki matahari itu, ya, matahari itu terbenam di persis di ukuk. Ya. Jadi kalimat ini kira-kira lebih memastikan sesuatu itu terjadi berdasarkan sunatullah. Ya, padahal ada maunatullah, ada inayatullah. Nah, kira-kira bagaimana menurut Andri Kurota ini? Sering juga begini, Pong. Ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang pasti terjadi tidak mesti kita mengatakan insya Allah. Seperti hari ini hari Rabu, besok pasti hari Kamis. Sekalipun tidak mengatakan insya Allah, pasti Kamis besok. Tidak mungkin Rabu hari ini, lalu besok hari Jumat. Ya, itu hal yang mustahil. Ya, karena ini aturan Allah sudah ditata sedemikian rupa. Tidak akan mungkin lagi diutak-atik oleh 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 kehendak manusia. Jadi kira-kira menurut pandangan Regrota, bagaimana orang yang berpikiran seperti ini bahwa sesuatu yang pasti terjadi tidak
tidak perlu lagi mengatakan insya Allah katanya. Ya, ya. Itu tadi contohnya hari Rabu, besok pasti hari Kamis, lusa pasti hari Jumat. Ya. Kemudian eh, tentang masyiah, masih kaitannya dengan masyiah. Eh, Sering ada orang mengatakan bahwa saya sebenarnya ingin sekali sholat. Macinala dekat mas sempajang, tapi ya rotiku dia tak buka. Saya tidak punya kemampuan untuk membuka hati saya. Yang bisa membuka hati saya itu adalah Allah. Jadi dari kodena bukar ke hatiku Allah Ta'ala, ini oleh mas sempaja. Jadi kude mas sempaja tanya terus salahku. Kira-kira bagaimana pendapatnya Anda Guru untuk meluruskan keyakinan seperti ini karena seolah-olah pemahaman seperti ini berlindung di bawah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali. Jadi benenge nalurkap Allah Ta'ala na semasempajang pasti na bukar katiku. Nasabaya macina lada kama sempajang atiku medena tak buka. Nah itu. Seperti itu Andre Kulta, mohon penjelasannya. Terima kasih, Pong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi antara ikhtiar dan qada sebenarnya artinya kita di ahli sunnah wal jamaah ini ada namanya kasbun. Artinya kemampuan manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ikhtiar. Ya, untuk ikhtiar. Terutama perintah-perintah yang terkait dengan syariat. Itu ikhtiar. Saya kira tidak bertentangan dengan apa namanya yang dikatakan tadi, ada taufik, maunah, ada rahmat, ada hidayah. Itu tidak bertentangan. Ya. Karena yang memberikan ikhtiar itu Allah juga. Ya, Allah juga. Jadi kalau dia berikan ikhtiar, artinya kita punya pilihan. Dan pilihan itulah yang menjadi penentu. Dan pilihan inilah apa namanya harus bersesuaian dengan taufik Allah. Kalau tidak diberi taufik, itu yang dikatakan tadi, la haula wa la quwata illa billah. Kalau tidak ada taufik, tidak ada rahmat, tidak ada apa namanya masyiah dan sebagainya, kita tersesatlah. Karena yang menuntun kita itu adalah taufik dan inayah. Ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya di dunia ini itu kita senantiasa berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya kita banyak bersyukur. Nah, ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Karena apapun kebaikan yang kita laksanakan, kita tidak pernah harus meyakini bahwa kitalah yang melaksanakan. Dah. Ini berkat taufik dari Allah, berkat rahmat dari Allah. Saya sembahyang. Saya teringat tadi pertanyaan apa namanya Taidil ini mengatakan orang yang tidak ingin sekali tapi tidak ada taufik itu hanya lidahnya saja itu tandanya tidak dapat taufik ya tandanya itu tandanya tertutup hatinya. Nauzubillah. Biasanya orang seperti itu orang takbur ya, orang takbur dari segi kejiwaan lah orang takbur bukan mengharapkan bukan kalau dia mengharapkan apa salahnya pada semuanya kan apa salahnya kalau memang kamu berkeinginan apa salahnya
Kali kita bisa jawab, saya sebenarnya enggak ada keyakinan, tapi taufik dari Allah, alhamdulillah, saya bisa laksanakan dengan baik. Itu maknanya kamu ini mencipta dirinya orang yang tersesat. Karena kamu ingin, kenapa tidak laksanakan? Kalau kita mau apa namanya, ya, artinya kasihan ya. Memang ada sebenarnya orang-orang takbur seperti itu. Terutama orang-orang yang biasa mendapat kenikmatan hidup apa segala itu macam-macam dia punya ini lah. Saya nggak bisa apa namanya karena nggak ada dalam hati. Nggak ada dalam hati. Kenapa bisa kamu katakan tidak ada dalam hati sedangkan kamu sendiri mengatakan saya ini maknanya adalah dalam hati. Jadi samalah dengan orang-orang yang disebutkan oleh ulama masuk berzina, ya. Kemudian dia menuntut kenapa saya harus zina? Saya berzina ini karena keinginan Tuhan juga, bukan keinginan saya. Nah itu kan apa namanya mengambil sikap negatif qada ini terhadap hukum. Alhamdulillah ini orang-orang munafik namanya disebutkan oleh ulama. Kenapa dipotong tangan saya? Saya mencuri ini karena keinginan Allah, bukan keinginan saya. Nah, ada juga yang begitu itu yang disebutkan dalam kitab. Ya, macam seperti ini tadi lah. Padahal kita sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya disebutkan di dalam banyak apa namanya zikir-zikir kita yang dari hadis, dari Al-Quran. Maka namanya ni'matin peminat. Nikmat apapun yang kita rasakan itu tidak ada kecuali dari Allah. Dari Allah lah. La yasrifu su'ah illa Allah. Begitu juga sebaliknya, yang mendatangkan kebaikan hanya Allah, bukan kita. Artinya akidah kita ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh melepaskan diri daripada irada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini dibawa ya naungan Allah. Kalau istilah orang sufi itu kita ini adalah hamba Allah. Artinya hamba Allah itu berada di dalam genggaman Allah. Itu orang sufi terlalu apa namanya kan. Jadi orang-orang yang apa namanya yang keyakinannya seperti ini, insya Allah dia tidak akan merasakan sesuatu kecuali dengan nikmat dari Allah. Sehingga kita makan pun, minum pun, Bismillah. Kita tidak pernah merasakan, saya sendiri yang usahakan ini. Kamu yang kasih saya air, enggak. Bismillah. Itu pengajaran yang sangat apa namanya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh apa namanya ulama kita. Ya, bagaimana kita merasakan bahwa kita hidup ini di bawah genggaman Allah Subhanahu apapun. Dan saya kira ini betul apa yang dikatakan oleh Ghazali tadi seperti yang dinyatakan oleh apa namanya santri kita tadi, la maharaba li abdin. Tak ada jalan keluar kita untuk melakukan kebaikan kecuali hanya taufiknya. Begitu juga kekuatan kita untuk melaksanakan kebaikan hanya karena irada dan masyiat. Saya kira itu satu hal yang mudah-mudahan bisa kita nanti ya sedikit-sedikit lah ya memahami. Saya sendiri berapa puluh tahun itu saya selalu tadabbur itu perkataan la haula wala quwata illa billah. Waktu masih dulu apa namanya belajar di guru dulu, saya suruh baca pada kitab Isra Mi'raj, Giraz al-Jannah itu aksiru min Giraz al-Jannah, wasiat daripada Nabi Ibrahim. La haula wala quwata illa billah. Terus kalau kita baca, tapi saya ingin pahami betul apa makna sebenarnya. Setelah kita lihat rupanya kebaikan apapun yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah.
itu adalah irada masya Allah. Nggak ada dari kita yang nggak ada. Justru kalau kita biarkan diri kita tanpa taufik, tanpa rahmat ini, kita akan terjerumus. Kita akan dipengaruhi setan. Kita akan dipengaruhi hawa nafsu dan sebagainya. Nah, karena itu yang lebih dekat ke kita. Yang lebih mewarnai kehidupan kita. Lama-lama ya Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah terasa. Jadi rasanya sudah agak mudah lah kita melakukan kebaikan. Dan terasa susah untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan itu. Karena kita betul-betul memahami ya kedudukan kita di hadapan Allah, artinya hubungan kita. Padahal sudah lama sekali kita belajar itu. Ahli falsafah kan kita pelajari, ahli sufi kan kita pelajari, ahli fikih kan kita pelajari, ahli tauhid kita pelajari. Semua bagaimana hubungan antara Allah dan makhluk. Itu saja, itu yang selalu dibincang sampai ya beribu-ribu kitab turas yang kita baca ini. Itu saja. Jadi bagaimana menikmati itu ya, itu adalah rahmat dari Allah. Saya kira itulah, jadi kita tidak bisa mempertahankan ya. Jadi apa yang dikatakan oleh santri, khidmah santri kita itu bukan bertentangan, tapi justru saling mendukung. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi siapa yang bisa memperbaiki? Kita tidak. Taufiqum minallah. Taufik. Jadi ada hubungan. Dan saya kira kalau itu pemahaman kita, tidak akan ada ayat-ayat bertentangan yang kita bisa pahami. Terutama yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi ini yang bahwa ya, seakan-akan kalau kita pahami ayat bersama Allah itu seakan-akan bahwa itu baru. Ya, sedangkan kita pahami Quran ini tadi. Sama tadi lah yang kita bahas dalam akidah ini. Allah mencipta, huwal mubdi wal mu'id. Huwal mubdi wal mu'id. Bukan berarti mencipta pada waktu tertentu, sama dengan ini bukan waktunya kita pikirkan, bukan itu, tapi yang kita pikir itu memang sudah ada sejak dulu kala dan sudah termaktub dalam Al-Quran. Cuma kejadiannya itu baru terjadi pada waktu Nabi itu. Tapi itu sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak boleh menyesuaikan pembicaraan kita dengan kitab-kitab dibuat manusia ini dengan Al-Quranul Karim. Banyak perkara-perkara yang baru terjadi setelah Nabi, itu sebabnya katakan asbabun nuzul lah, ya hadis asbabul wurud lah. Itu bukan bermakna bahwa nanti itu terjadi baru ada ayat itu, bukan. Ya, Al-Quran ini kan kadim. Itu sebabnya Imam Abu Hasan Asy'ari membagi ada Quran yang disebut nafsi dan ada lafzi. Lafzi ini yang dilafazkan, yang dibaca, yang dia pada sebagainya. Tapi yang ini yang kadim ini itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi cerita-cerita dalam Al-Quran itu sudah ada. Nah, cuma baru terjadi waktu Nabi waktu Nabi Musa waktu Nabi kita kan begitu semua. Jadi harus dipahami betul ini penting karena ini masalah akidah ini. Jangan merokok kok Quran dikatakan kadim padahal ceritanya baru semua ini waktu Nabi itu sudah ada. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ilmunya kadim. Tuhan itu khabirum bima ya'malu, khabirun bima yaf'alu. Bahwa ada artinya dia sudah
sudah mengetahui sebelumnya. Tadi kan sudah dipelajari itu bahwa murid itu bukan waktu mencipta, bukan. Murid itu waktu mengadakan, bukan. Murid itu azali, qadim, qaim bizatillah. Sama dengan ini Al-Quran juga. Al-Quran kalamullah. Kalamullah itu qadim. Kalamullah qaim bizatillah. Wa mutakallim. Jadi sama lah. Sama lah. Jadi harus memang kita apa namanya memahami betul itu. Dan memang begitulah kalau kita apa namanya ini karena bagaimanapun orang yang tidak mendalami khusus ya, terkadang kias al-gaib al-zahir itu selalu timbul. Kalau kita ini berpikir baca Quran apa segala yang ada dalam pikiran kita kayak kehidupan kita ini manusia ini. Jadi selalu dikaitkan ke situ. Nah, itu dikaitkan. Padahal kita baca Quran seakan-akan kita ini bermunajat kepada Allah, berkata-kata dengan Allah. Artinya kata-kata itu tidak ada kaitan dengan kehidupan kita di sini. Ya. Kecuali kalau kita berdakwah, ambil sedikit itu jadi nasihat. Itu adalah itulah tadi bahasan riwayat lah. Ya, jadi kita harus apa namanya memahami itu. Cuma kita belum membaca lagi ini sifat mendengar. Nanti sifat mendengar rasanya sudah ya. Asam wal basar akan datang kan? Akan datang kita. Ini bukan berarti mendengar itu pada waktu. Nah itu bukan itu. Ya. Memang ceritanya seperti itu. Tapi itu tadi itu sudah lama tersirat, tertulis. Sebelum ciptaan ini, disebut dalam hadis qudsi kan ada 50.000 tahun lamanya. Semuanya sudah tertulis semua apa yang akan terjadi di bumi ini. Cuma itu kita tidak bisa lihat itu. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Dan itu memang susah sekali kita merasionalkan. Susah. Sedangkan kalamullah saja ini kan banyak orang yang tergelincir sekarang. Nah, ini kata-kata Muhammad lah. Ya, wahyu ini bukan wahyu dari Allah, tetapi ini adalah dari Muhammad macam-macam. Karena dia sudah bingung, pikirannya tidak bisa masuk. Kalau bukan dasar iman, dan kita baca-baca pandangan ulama-ulama kita, pandangan Nabi, pandangan para sahabat dan sebagainya, pasti kita juga tersesat kalau hanya mengandalkan pemikiran dalam memahami ya, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kita pasti ya. Ya, tapi alhamdulillah artinya anak-anak kita ini ada apa namanya ada kecenderungan untuk memahami, bisa tanya ya segitu bagus itu. Kemudian seterusnya ya, Ustaz jadi juga mempertanyakan masyiah dan iradah. Saya lihat Imam Ghazali di sini karena ini tujuannya untuk apa namanya kaidah ya, akidah artinya untuk yang awal lah ya bukan pengajian tinggi masuk dalam kalam. Jadi dia tidak terlalu membedakan antara iradah dan masyiah. Kalau iradah ini memang nama sifat, tidak pernah sifat Allah kita katakan masyiah, enggak. Sifat Allah itu iradah, sifatul iradah, bukan masyiah. Masyiah itu hanya pemahaman daripada pelaksanaan iradah ini. Tapi masyiah itu juga, masyiah ini kan masdar mimi namanya, masdar mimi, bukan disimakan terus sama bukan, masdar mimi, kemauan. Yang lebih inilah kalau iradah ini kan sifat Tuhan ini agak susah memberikan apa namanya pemahaman. Tapi ini yang apa namanya yang menjadi
istilah yang selalu kita katakan tadi, insya Allah, bimasyiatillah, dan sebagainya. Tidak pernah diiradatillah, atau bitaufiqin minallah. Ya, ada juga wafiqna min ibadika sholihin dan sebagainya. Adalah kita jarang gunakan itu hanya pada doa-doa. Tapi masya ini umum. Ya, masya. Ya, tentang apa namanya oh, penggunaan istilah insya Allah ini. Dan saya kira kebanyakan kita memang menggunakan sesuatu yang akan terjadi sebelum kejadian sebelum yang apa namanya yang tidak dipastikan, dan dipastikan pun kita tidak mengapa mengatakan insya Allah besok hari Kamis, tak ada. Karena memang kita nisbahkan kepada Allah, bukan menanya insya Allah nariku nakuelo ifungala tanda ya, seakan-akan kita mengatakan nasabah isin nafungala ta'ala, kami sih situ aja. Jadi saya kira tidak ada masalah. Justru kita sebenarnya menjadi sunnah ya, di dalam memperkatakan masyiatullah iradahullah ini, kita menyandarkan segalanya kepada irada Allah. Itu yang kita katakan tadi. Waktu bicara yang pertama dikatakan oleh Imam Ghazali, dia katakan la yakhruju, apa tadi itu, la yakhruju masyiatullah laftata nazirin wala faltata apa namanya hadirin. Tidak ada yang bisa keluar. Jadi kalau kita lihat ini ya tidak ada masalah. Kita mengatakan besok Jumat, besok Kamis, insya Allah besok Kamis. Tidak ada masalah karena kita hanya menyandarkan bahwa perubahan ini akan terjadi dengan bimasyiatillah. Saya kira hanya diakali saja itu kalau yang sudah pasti tak perlulah insya Allah. Kayak belum pasti baru insya Allah. Enggak, semua insya Allah, semua bimasyiatillah. Kan dikatakan tadi, semua bimasyiatillah. Tidak ada yang keluar daripada masyiatillah. Adakah sudah tentu atau belum tentu, itu semua bimasyiatillah. Kecuali kalau yang kemarin yang apa, ya nggak perlu lah, yang sudah lalu. Tapi lil mustaqbal insya Allah. Adakah pasti, adakah ini? Karena kepastian itu hanya dari kita saja, dari kita, dan daripada apa namanya kebiasaan, umpamanya memang sudah pasti besok Kamis, lusa hari Jumat, itu kepastian. Tapi kepastian itu pun relatif juga, ya relatif. Dan kita meyakini bahwa semua itu adalah bimasyiatillah. Besok Kamis bimasyiatillah, lusa Jumat itu bimasyiatillah. Kenapa kita tidak menggunakan, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan paling bagus kita sebutkan insya Allah pada perkara-perkara yang belum terjadi. Besok, lusa, nanti insya Allah. Diundang insya Allah hadir. Walaupun tidak hadir, insya Allah. Jangan diinginkan bahwa ini. Jadi tandanya tidak diinginkan oleh Allah. Saya tidak hadir. Karena insya Allah itu hanya merupakan satu istilah zikir yang digunakan oleh umat Islam mengaitkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini semuanya di bawah kumpungan masyiatullah. Saya kira kita tidak ada pun yang memfatwakan kita berdosa kalau mengatakan besok hari Kamis ini insya Allah. Justru kita tidak dibenarkan besok pasti hari Kamis saja begitu. Ya, nanti kamu mati ya tidak dapat hari Kamis lah. Sekarang tidak. Jadi hanya akal mungkin yang digunakan. Kita harus menggunakan. Ya. Bukan bermakna kita insya Allah tidak hal yang belum tentu, tidak. Walaupun sudah tertentu itu juga insya Allah, itu juga masyiatullah.
sebagaimana kita pahami dalam sifat iradah. Saya kira cukup di sini saja, ya mudah-mudahan ya saya tetap mengharapkan ya selalu dibaca-baca lah, pahami sedikit. Dan saya lihat dan saya baca buku-buku kita ini, buku apapun dalam Islam ini jangan terlalu hanya mengelola pemikiran itu dengan terjemahannya, tapi coba kembali kepada nas yang diucapkan oleh ulama. Karena nas yang diucapkan oleh ulama itu bukan macam kita seperti menulis langsung saja ambil mufradat, ambil apa kita. Sudah, ulama itu betul-betul melihat istilah-istilah yang digunakan itu harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan hadis. Kalau kita lihat istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali, tidak ada yang terkeluar daripada nas-nas Al-Quran, begitu juga nas-nas hadis Rasulullah, sampai kata-katanya pun ya, digunakan. Tidak sembarangan istilah yang digunakan. Itulah yang sekarang ini ulama kita, terutama Jazar, sangat mengharapkan bahwa kita ingin mendalami ya, ajaran Islam ini harus kembali kepada teks turas ya, ulama kita. Jangan hanya terjemahan-terjemahan. Itulah kita sayangkan Al-Quran sekarang ini ya, banyak orang yang hanya berpegang kepada terjemahan, berpegang kepada terjemahan hadis. Nah, ini yang merusak kita. Sehingga banyak pato-pato yang sekarang tidak ya, sesuai. Jadi kita di DD ini supaya kita kembalikan itu. Kita betul-betul baca teks itu, kita pahami sesuai dengan kemampuan kita lah. Saya terus terang hanya teks. Saya paham, tapi untuk membahasakan dalam bahasa kita ini agak susah ya, agak susah. Saya pun berpikir apakah bahasa saya keluarkan ini bisa dipahami seperti mana saya pahami. Itu saya tidak tahu juga, tapi mudah-mudahan lah. Karena saya ini hanya ya fasilitator aja untuk membuka. Itu saya harapkan sekali lah. Nah, terutama buku-buku akidah seperti ini. Termasuk buku fikih juga, ya istilah-istilah Imam Syafi'i, betul-betul itu sehingga ada mustalahat, ya fuqaha Syafi'iyah, mustalahat. Apalagi kalau baca-baca kitab-kitab tasawuf yang agak mendalam sedikit, kitab-kitab Ibnu Arabi gitu. Oh, saya sangat kadang ketawa juga lah mendengarkan orang-orang sebut Ibnu Arabi, sebut Salah, sebut apa, kata pemikirannya. Anda baca kan bukunya. Ya, kalau hanya dengarkan orang lain itu belum tentu. Itulah sebabnya kita ini betul bisa memahami. Tak perlu pikirkan orang lain. Kita saja bagaimana. Kita ini belajar agama untuk kita, ya, bukan untuk orang lain, bukan untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk kebenaran kita mengamalkan Islam. Itu saya selalu pahamkan. Kita ini belajar bukan sekedar ilmu, bukan. Ini yang kita mau amalkan. Ini yang kita mau gunakan beribadah kepada Allah. Adakah ibadah kita ini sesuai pemahaman kita yang kita baca ini? Adakah sesuai? Kita ini kan saya itu tidak terlalu. Kalau ceramah-ceramah seperti pahala-pahala itu mudah aja, enggak apa-apa. Nah, kamu baca ini, dapat ini, kamu dapat. Tapi memahamkan agama itu melalui kitab-kitab ini seberat sekali sebenarnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini untuk bisa terbuka hatinya, dan kita ini hanya sebagai mempermudah aja. Yang memahamkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas penjelasan Anda, Gurota.
Alhamdulillah kita sudah merasa tercerahkan dengan tambahan penjelasan tadi itu. Sekalipun kami masih yakin bahwa masih tersisa banyak pertanyaan yang menggelitik di ingatan kita. Oleh karena betapa dalamnya pembahasan ini, dan insya Allah semoga pertemuan kita berikutnya bisa Amin. lebih tercerahkan lagi. Mungkin setelah 2 pekan ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita ini. Dua sifat Allah yang akan melengkapi nanti sifat irada ini adalah sifat as-sam wal basar. Ya. Eh, Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Saya lihat di room chat ini tidak ada juga pertanyaan yang masuk. Oh ada, Oke. ya Ada. saya baca dulu. Ada satu poin. Iya. Ini baru masuk seperti ini. Mengenai irada Allah, kami ada pengalaman bulan Ramadan kemarin, yaitu kami sulit melafazkan takbiratul ihram. Kemudian saat membaca Fatihah ayat ketiga dan ayat kelima, kemudian yang terakhir pada saat salam pertama. Eh, Kira-kira apa pertanyaannya ini? Ya, mungkin si penanya ini menanyakan Puan, eh, terkait dengan sifat iradanya Allah. Ya, tiba-tiba yang bersangkutan ini ketika membaca surat Al-Fatihah kesulitan untuk membaca ayat ketiga dan kelima. Ya, jadi di situ sadar bahwa betul ada iradah Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau tanpa taufik dari Yang Maha Iya. Kuasa. Nah, suratul Fatihah, ya, ayat pertama, kedua mendapat taufik, ayat ketiga rupanya tidak diizinkan oleh Allah untuk membaca, Iya. kelima juga susah. Iya. Nah, mungkin itulah yang menjadi bukti bahwa betul ya Iya. la yakhruju, ya Ya. la Lah, yakhruju an iya. masyiati. Ya, Ya. ya, Nggak demikian. ada semua di dalam. Ya. Itu harus kita yakini itu. Ada itu apapun. Ya. Termasuk kita melaksanakan suatu kebaikan. Mungkin mungkin apa namanya, termasuk kebaikan lah, kebaikan yang kita lakukan itu. Terkadang ada masalah kita dapati yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, itu menunjukkan kan bimasyiatillah wa iradati. Tapi tadi kalau namanya ya terkadang terlupa ayat, terlupa ini. Kalau kita betul-betul apa namanya menikmati ya apa namanya bacaan Quran itu enggak terasa enggak akan salah itu kan, karena yang apalagi kalau ada keyakinan bahwa bukan saya yang baca ini. Bukan saya, itu ulama kita kan begitu. Bukan saya yang baca, saya hanya perantara. Itu artinya orang sudah peringkat yang agak inilah. Kita kan masih mungkin masih merasakan harus menghafal sebelumnya apa. Tapi kalau orang sudah sampai ke tahap ya menikmati sembahyang itu, dia tidak merasa sebenarnya apa yang dibaca itu, apa yang dibaca. Dan itu yang terkadang disebutkan oleh ulama, dia tidak merasakan dirinya sembahyang, katakan fana. yang terkadang menjadi perbincangan di kalangan ulama tersebut. Itu ada itu. Saya kira mungkin kalau sekarang belum kita rasakan, akan datang kalau kita betul-betul ingin apa namanya terus melaksanakan karena Allah dengan penuh keikhlasan. Ibadah-ibadah itu pasti ada, pernah terjadi nanti akan kita selesai sama kita ini dengan sembahyang, orang lain melihat tidak ada masalah, orang lain itu sama, tapi kita merasa ini rasanya sudah sembahyang padahal rasanya belum. Itu ada itu. Itulah yang menikmati sembahyang. Allahumma ya qurrata aini fi sholat.
Nabi selalu berdoa. Ya. Termasuk hal yang sangat dirindukan itu adalah melaksanakan sholat. Nah, dia menikmati lah, termasuk zikir. Zikir. Ada orang memang sudah terbuka betul hatinya, tidak pernah terputus. Kan? Kalau kita ini, ya, artinya itu satu taufik juga lah. Terkadang, kok berhenti lidah saya? Itu lagi. Malam kok berhenti lidah? Kenapa lari ke sana lagi? Itu berarti sudah ada kesadaran seperti itu. Tapi yang terbuka terus itu ya kita mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Sudah ada kenikmatan. Saya kira cukup ya. 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 Terima kasih, Bang. Insya Allah untuk lebih berkahnya majelis kita diminta Anda Guru untuk membacakan kita semua barakah dariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bismikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqan takhrijul ulama al-qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbin al-mukhlasin. وجعلها منارا أريك للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر أصل الشرائع الدينية بمنهاج السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبناء دار الدعوة والإرشاد لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين وجعلنا معهم من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين وأصفيائك المخلصين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم كن لك العفو والخير وجعلنا مكة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقبل دعانا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya barakah dariyah maka berakhirlah majelis kita malam hari ini. Insya Allah semoga Anda Guruta sehat-sehat walafiat sekeluarga. Setelah Lebaran nanti 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan majelis kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.